Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yaitu Sunnah sebagai basic mental profesional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Di sini terdiri dari Dinda Tasya Az-Zahro, Dwi Aisyah Amani, Muhammad Alif Rizki, dan Mutia Abnani Syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa ummati'uhu qalilan summa adattaruhu illa azabin nar wa bisal masir. Wa is yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manisikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'alimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yargabu an amilati Ibrahima illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
Shadaqallahul azim. Apa sih sunnah itu? Sunnah adalah suatu konsep berperilaku baik secara fisik maupun mental. Pengertian sunnah di dalam Islam merupakan sumber hukum kedua setelah wajib. Bukan hanya sebuah hukum perilaku, tetapi juga menjadi hukum moral yang bersifat normatif. Sunnah Nabi banyak ditemui dalam hadis, dan hal tersebut dijadikan sebagai rujukan ayat saat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dikarenakan perilaku Nabi diyakini dan dipercaya sebagai penjelasan yang valid dan kredibel terhadap ayat-ayat Al-Quran, apalagi di masa sekarang manusia dihadapi dengan berbagai tantangan dalam hal Islam. Dan sunnah ini mengajarkan akhlak yang dimiliki oleh Nabi agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari sunnah itu sendiri. Saat mendengar sunnah, pasti kita teringat akan hal yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Pengertian itulah yang dimengerti oleh Islam klasik hingga modern. Pada zaman Arab pra-Islam, mereka menggunakan kata sunnah untuk menyebut praktik kuno yang dilakukan di lingkungannya secara terus-menerus yang saat itu diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena itulah, konon suku-suku Arab pra-Islam mempunyai sunnahnya sendiri dan dianggap sebagai identitas dan kebanggaan mereka. Semua perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan oleh wahyu dan dapat disebut sebagai keteladanan. Hal ini terjadi awalnya perbuatan tersebut ditiru oleh para sahabat dan seterusnya hingga umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keteladanan tersebut menjadi sebuah tradisi normatif yang membuat sistem sosial. Karena hal itulah, pandangan kita selama ini yang menyatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi itu keliru. Minhaji menyebutkan bahwa pengertian akan dasarnya sunnah adalah sesuatu yang telah kita terima dan mentradisi di masyarakat. Dengan demikian, sunnah merupakan pandangan hidup atau sesuatu yang sedang dan telah diikuti oleh masyarakat tertentu. Fungsi sunnah. Sunnah merupakan implementasi nyata dan ideal dalam Islam. Di samping sebagai penafsir terhadap ajaran Al-Quran, sunnah juga dipakai sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Umat Islam juga telah sepakat untuk menjadikan sunnah sebagai salah satu dari dasar hukum untuk beribadah. Sesuai dengan yang Allah kehendaki, kesepakatan umat Islam ialah mempercayai, menerima, dan mengamalkan atas segala ketentuan yang ada di dalam sunnah. Ketentuan sunnah sendiri berlaku sejak Rasulullah SAW hidup sampai beliau meninggal dan hingga masa-masa setelahnya. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam suatu peristiwa. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang dia makan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW." Selanjutnya adalah sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Yang pertama adalah amanah. Bersifat amanah berarti menyampaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikurung, tidak pula ditambah, berdasarkan wahyu yang ditulis dan dikumpulkan perlahan. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Yang kedua adalah sidik. Perbuatan sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dengan kejujuran dapat menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan tanpa adanya beban di awal maupun di kemudian hari. Rumus yang sederhana dari jujur ini adalah jujur akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan kebenaran. Menurut Mazuki, Rasulullah adalah komunikator unggul disertai pesan-pesan tidak saja verbal belaka tetapi diikuti gerak amal nyata. Nilai-nilai tabligh memberikan muatan yang mencakup aspek kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber daya insani, serta kemampuan diri untuk mengolah sesuatu. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah berarti kecerdasan, lawan dari jahlun dan bodoh. Kecerdasan
Kecerdasan menjadi indikator keberhasilan individu dalam kehidupan. Titik fatonah diartikan dengan kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Kecerdasan adalah mampu berpikir lebih cepat, menyelesaikan dan mengatasi masalah lebih mudah. Penerapan sunnah dalam konsep budaya URF. URF menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Manfaat dari URF yang pertama, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. Keberadaan URF di Indonesia sudah sering kita jumpai, misalnya tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong ini mempunyai banyak nilai positif, seperti mempererat solidaritas dan persaudaraan antar warga. Model-model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Pendidikan agama sangat penting untuk membentuk pribadi yang berakhlak karimah. Oleh karena itu, Islam memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tilawah. Apa sih tilawah itu? Tilawah adalah pembacaan yang bersifat spiritual atau aktivitas membaca yang diikuti komitmen dan kehendak untuk mengikuti apa yang dibaca. Tilawah juga dapat diartikan membaca sesuatu dengan sikap tanggungan. Yang kedua ada tazkiyah. Tazkiyah itu apa sih? Tazkiyah secara bahasa berarti tahahur. Maksudnya bersuci. Seperti yang terkandung dalam kata zakat yang memiliki makna mengeluarkan sedekah berupa harta yang berarti tazkiyah atau penyucian. Karena dengan berzakat, seseorang berarti telah mensucikan hartanya dari hak Allah yang wajib ditunaikan. Dan yang terakhir ada ta'limul kitab wa sunnah. Ta'limul kitab wa sunnah mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Sunnah Nabi berfungsi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Keberadaan sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang berisikan pesan-pesan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, maupun yang terdapat di dalam Al-Quran yang masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Model-model penerapan nilai sunnah di lingkungan. 1. Di lingkungan pendidikan. Contohnya sholat zuhur atau asar bersama di sekolah. Kedua, mempelajari pelajaran qiraati. Ketiga, mengedarkan kotak amal ke setiap kelas di hari Jumat. Keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti rohani Islam. 2. Di lingkungan keluarga. 1. Sholat berjamaah bersama keluarga. Kedua, menceritakan kisah-kisah Nabi. Ketiga, melaksanakan puasa sunnah. 4. Menghadiri kajian-kajian Islam. Kelima, duduk, makan dan minum bersama keluarga. Yang ketiga, ada di lingkungan kerjaan. Contohnya ialah mengerjakan suatu pekerjaan dengan jujur. Kedua, menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, membaca bismillah untuk melakukan sesuatu dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan dengan materi sunnah sebagai basic mental profesional. Kami berharap apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.